Nah, komuni itu pasti dia punya ritual beda-beda kan. Masuklah, tidak dimasukin ke dalam diri dia. Jinnya itu mulai interaksi ngomong. Dan itu laki temen ini. Dan itu suara perempuan, berjajar perempuan. Sahabat Inoku, balik lagi nih sama Mr. Parfum tentunya di Inoku TV. Kali ini Mr. Parfum bakal ceritain hal-hal yang sedang hits di media sosial. Nah, kira-kira apa aja ya? Jangan kemana-mana, tetap di Inoku TV. Belakangan ini sedang ramai diperbincangkan film berjudul KKN Desa Penari. Nah, sebenarnya film ini tuh diangkat dari sebuah tweet di Twitter beberapa tahun lalu yang gue sendiri sempat baca ya tweet tersebut di Twitter. Nah, memang tweet itu sempat booming karena ceritanya yang bisa dikatakan tanda kutip itu kisah nyata atau orang-orang yang dalam cerita tersebut itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Nah, yang membuat semakin cerita ini dikenal itu karena sempat mau dijadiin sebuah film layar lebar. Nah, tentunya film itu sudah tayang hingga hari ini pun film tersebut masih ada di bioskop dengan judul yang sama, yaitu KKN Desa Penari. Berangkat dari cerita Twitter tersebut, ternyata akhirnya banyak orang-orang atau mahasiswa yang mengungkapkan bahwa KKN mereka itu atau perjalanan kuliah mereka itu memang dibumbui oleh hal-hal mistis. Nah, itu pun kita sempat ngobrol-ngobrol dan kita sempat berbicara sama teman-teman di Inoku. Apakah mereka punya pengalaman mistis waktu masa-masa kuliah. Nah, sekarang gue lagi bersama Habib. Ini teman gue di Inoku. Bib, sapa dulu dong, seperti Inoku. Nah, Habib ini punya pengalaman kurang mengenakan, Bib. Iya, betul. Semasa kuliah, Bib. Dan pas KKN juga sih jatuhnya itu. Iya, benar. Nah, cuman kan kalau film KKN ini dia di sebuah desa yang kita sebutnya Desa Penari, ya. Nah, mungkin ceritanya Habib sama cerita di film memang nggak sama. Pasti nggak sama dong. Cuman kan ini hawa-hawa dan mistis itu. Iya, betul. Pasti nggak juga. Sebenarnya mistis tuh nggak bisa kita lepas ya dari kehidupan tuh, mau dimanapun tuh mistis tuh ada. Benar. Nah, cuman kira-kira lu udah nonton film KKN Penari gitu? Gue itu sebenarnya pengen nonton, cuman karena gue itu tipe orang yang pegiat sosial media, akhirnya nongol mulu tuh di FYP itu, cuplikan, tapi gue langsung mau nonton besok karena gue itu tipe orang yang dulunya nggak percaya tentang horor, tentang mistis, dan gue melihat KKN ini kayak menarik, makanya gue langsung mau nonton. Oke. Tapi lu sebelumnya kenal cerita tentang KKN Desa Penari, Bu? Sebenarnya sebelumnya kenal, dan gue juga yang bukan season 1 ya, yang sebelum KKN ini gue juga udah nonton, itu juga cukup seram, apalagi yang sekarang ini tambah serem lagi yang nonton, yang versi lebar ini, makanya gue mau nonton gitu. Nah, oke. Mungkin langsung aja nih, Bib. Bisa lu ceritain pengalaman mistis lu semasa lu duduk di bangku kuliah, Bib? Oke. Jadi sebelumnya gue mau coba jelasin sedikit. Awalnya tuh gue tuh tipe orang yang nggak pernah percaya akan jin, tidak pernah percaya akan setan, tidak pernah percaya tentang hal-hal gaib atau semacamnya. Kala itu tahun 2018, ketika gue KKN dan juga PKL lah jatuhnya, itu gue dilempar ke desa di daerah Cianjur. Itu pelosok banget. Di situ gue dituntut untuk memberikan edukasi seputar pembelajaran, seputar sosialisasi dan lain sebagainya. Dan gue ini berangkat sama orang-orang temen gue iseng. Teman-teman gue iseng banget. Dan ketika itu tengah malam, gue main yang namanya kayak semacam kertas yes, no yang diputar-putar. Nah, gue tuh awalnya nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Gue nyeletuk ke mereka, kalau memang misalkan setan itu ada,
Ini tengah malam pakai tikar di kayak semacam bukan hutan ya, ilalang lah jatuhnya, kayak sawah-sawah gitu. Gue bilang gini, kalau memang setan itu ada, jin itu ada, gue tuh penasaran. Gue pengen lihat kenapa lu semua ini punya cerita yang pernah ngeliat jin bla bla, gue tuh kenapa nggak punya. Gue penasaran, dan kalau ada coba tongolin gue sekarang. Itu sambil ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, nggak sengaja pas gue nengok belakang itu gue ngeliat yang bener serem, ya itu kayak anak kecil seumur 8 tahun 7 tahun lah segini, itu pure rambut semua ke bawah. Dan dari situ apa yang gue lakukan, dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi itu gue ditiker pakai kayak apa sih tempat tidur tuh yang biasanya kena gunung tuh. Itu gue di dalam nggak mau keluar dari itu, dan gue nggak mau melekin mata gue, dan sampai akhirnya gue bangun itu semua basah semua. Dari situ gue menyimpulkan sebenarnya itu jin itu ada, tapi kita juga sebagai manusia jangan nantang lah, karena awalnya ketika gue nantang dan gue tuh bener-bener sumpah gue nggak bohong, ini bener-bener gue ngeliat yang namanya anak kecil rambutnya pure dari atas sampai bawah. Dan ketika itu ketika gue ngeliat, gue teriak ke teman-teman gue, ini ada anak kecil. Mereka ya nggak ada yang percaya, tapi mereka bilang ini ketolak sama omongan lu sendiri. Itu pengalaman pertama. Sorry Bib, gue potong. Itu ketika itu kejadian berarti tiba-tiba Bib ya? Nah itu dia, tiba-tiba. Jadi ketika tiba-tiba gue bisa ngeliat, mungkin tuh omongan juga sebenarnya berbahaya sih kalau kita suka bercanda-bercanda. Mungkin teman-teman yang nonton di YouTube Inoko TV ini mungkin punya pengalaman, bisa di-sharing juga. Kadang tuh bercanda itu bahaya loh. Orang yang nggak pernah ngeliat, karena bercandanya dia bisa ngeliat. Dan itu kejadian di gua. Untuk sosokin aku, hati-hati dalam berucap. Nah, hati-hati dalam berucap. Mungkin juga pasti mereka pernah ngerasain kejadian apa yang gua rasain gitu. Itu kejadian yang pertama. Dan yang kedua gue lebih serem lagi sih itu. Dan kejadian kedua itu gua di umur 14 tahun. Sebenarnya bukan gua yang ngerasain, tapi ketika gue punya adik kecil itu, ini kejadian di rumah. Tapi ada sangkut paut sama horor juga, makanya gue coba mau berbagi nih. Gue kelas 4 SD itu ya, SMP gue SMP. Ternyata gue punya adik kecil masih seumuran 3 bulan. Dia tuh matanya tajam, adik gue nih matanya tajam, dia bisa ngelihat. Jadi di antara adik-adik gue nih yang paling kecil nih, yang laki nih matanya tajam banget, bisa ngelihat. Anak umur 2 bulan ketika dia dibawa keluar ke rumah itu pulang nangis. Nah kalau bokap gue tuh tipe kalau udah ngeliat anak yang kayak gini nggak dibawa ke dokter, artinya dia nggak beres nih. Setiap masuk kamar nangis. Akhirnya bokap gue tuh memang punya channel temen lah, banyak yang bisa ngobatin gitu, bisa ngambil jin, bisa segala macem lah. Dipanggil lah ke rumah. Akhirnya gue sempat nggak mungkin nih jin, nggak mungkin nih setan. Sebelum dieksekusi itu rumah, semua keluarga gue suruh berdiri berjajar, dibaca-bacain doa satu-satu, disuruh masuk kamar, rumah tuh semua digelapin, semua dimatiin kecuali kamar gue. Dan yang di kamar ini nggak boleh keluar, jangan sampai keluar, takutnya kalau keluar jinnya itu masuk ke diri dia. Nah akhirnya di luar itu bokap gue, adik gue yang kecil sama teman bokap gue ini yang ngambil jin. Ini lo boleh percaya atau enggak, tapi sumpah demi Allah ini nggak ada yang gue setting, nggak ada yang gue bohong-bohongin, bener-bener pure gue rasain. Bener-bener pure gue rasain. Dan ketika itu nggak lama gue masuk kamar semuanya, bokap gue sama temannya itu mulailah beraksi. Cara dia beraksi itu keren. Jadi jinnya itu dipanggil, dimasukin ke diri teman bokap gue ini. Panggilnya gimana? Nah itu dia gue nggak paham. Mungkin kalau orang-orang yang ngerti cara ngobrol sama jin, cara nangkap jin, nah itu pasti dia punya ritual beda-beda kan. Masuklah, dimasukin ke dalam diri dia, jinnya itu mulai interaksi ngomong. Dan itu laki ini temennya nih, dan itu suara perempuan berjajar perempuan. Suara nenek-nenek teriak-teriak gak mau diambil, gak mau dikeluarin dari rumah itu karena suka sama adik gue. Suka itu dalam artinya bukan suka cinta, bukan suka sayang, tapi mungkin suka ngeliat lucu, suka ngeliat apa gitu. Dan itu teriak-teriak manggil nama adik gue, Hasan. Tapi suara perempuan pure, ada 2. Itu gue sekamar, nangis seadanya. Gue nggak pernah ngeliat dan gue nggak pernah dengar, terus tiba-tiba diliatin sama kayak gitu. Dan ini bener-bener serem, suara ngegaung serumah. Udah akhirnya selesai itu. Jadi cara dia tuh ketika dimasukin ke dalam dirinya, dituang, dimuntahin ke dalam botol. Muntahnya itu bukan muntah berbentuk makanan, minuman gitu, nggak. Muntah yang nggak ada bentuknya, cuman seakan-akan jinnya itu masuk ke dalam botol. Keluarlah dari kamar, semua udah kelar. Ketika gua keluar dari kamar,
botol itu dibungkus ke plastik, mau dibuang, dan buangnya itu nggak boleh di tong sampah, buangnya di kali yang ngalir. Oh, kenapa nih? Nggak paham. Jadi mungkin biar ngalir atau apa, gue nggak paham. Ketika gue keluar dari kamar, ada 2 botol dan itu udah ada jinnya, botolnya jalan. Waduh. Lo bayangin, itu gue ngeliat gini, anjir, botolnya Botol jalan. ding 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 gini. Itu gue ngeliat pas gue pegang jalan sendiri. Gue lepas gak berani, dari seplastik-plastiknya pun ikut jalan gini. Wah anjir, itu pertama kali gue ngeliat kayak gitu. Wah horror banget. Gue bilang nih, emang setan tuh bener-bener ada. Jadi emang pengalaman gue tuh sebenarnya didasari sama pertama bercanda, kedua sama ya keluarga gue tuh memang banyak yang matanya tajam. Apalagi bokap kelebihan. gue. Nah itu bisa dibilang kelebihan. Ya itu ya bisa dibilang kelebihan, cuman kalau misalnya kita nggak terjaga bahaya juga gitu. Oke, gue juga jadi ingat sama film KKN Penari tadi gue jelasin. Karena memang di film itu kalau bisa kita simpul itu berawal dari apa ya, sebuah perilaku atau sebuah tindakan yang seharusnya itu nggak kita ucapin gitu. Karena ada peribahasa tuh di mana bumi dipijak, itu langit dijunjung gitu. Nah, betul. Jadi kita benar-benar harus apa ya, menjaga benar-benar harus menghormati. Iya Kita betul. tuh nggak seenak-enaknya gitu berbicara, apalagi berbuat. Dan kalaupun itu kita lakukan, takutnya ya itu tadi, Ya itu dia. mengundang roh-roh halus di Makanya sekitar kita. kalau kita masuk ke tempat yang horor atau ke tempat yang serem atau kita ke kuburan atau kita naik gunungan, semoga kita harus izin walaupun kita nggak tahu izin ke siapa. Harus kayak permisi lah gitu untuk kita biar nggak diganggu. Benar Gitu. Jadi kan di bumi ini tuh bukan cuma kita doang, makhluk gaib pun ada dan di sekitar semua tuh pasti ada. Kita cuma nggak tahu aja. Orang-orang yang punya kelebihan mungkin bisa lebih tahu kan. Tapi setidaknya ya jaga omongan aja sih. Mungkin aja juga di ruangan ini ada, cuman karena memang kita nggak bisa ngeliat, jadi ya kita enjoy aja gitu. Tapi kayaknya seru sih kalau kita lagi podcast begini terus tiba-tiba gitu Waduh, udah skip Kayak deh. seru sih. Tapi gini, Mr. Parfum gue bilang Iya. Dulu gue takut banget sama setan, tapi ketika gue mengalami kejadian hal-hal seperti itu, ada impactnya ke gue. Impactnya apa? Pertama gue jadi perasa. Jadi perasa. Kedua, gue tidak setakut dan tidak separno dulu-dulu. Jadi perasa tuh gimana? Jadi ketika ada hal-hal bukan ketika gue contohnya masuk rumah yang kosong, Iya. atau gue datang ke tempat yang serem, itu gue mau kayak ada yang liatin, ngerasa. Oh, ini Jadi peka. Lebih peka. Nah, gue lebih peka sama hal-hal seperti itu. Dan kedua, ketika gue ngelihat kayak misalkan zut gitu, gue udah nggak terlalu separno dulu karena gue tuh udah pernah ngelihat, bukan ya secara adep-adepan begini lah. Jadi kalau hal-hal yang gitu gue nggak terlalu takut. Ini gue nantang, ada yang ngelihat lagi, gue nggak mau. Gitu. Itu bagusnya sih itu. Gitu. Benar-benar. Dan itu apa ya, sebenarnya itu sebuah kelebihan yang mungkin diberikan sama Allah. Iya, betul. Ketika lu bisa melihat, itu kan berarti kelebihan lu kan. Orang kan nggak punya kelebihan kayak gitu. Iya, Cuman betul. kelebihan itu harus kita gunain Sebaik mungkin. Contohnya mungkin nolong orang. Iya, betul. Setuju. Tapi kalau lu sendiri punya pengalaman horor? Kalau gue sendiri sebenarnya waktu kuliah ada sih, cuman gue juga agak sedikit lupa ya. Cuman ada satu pengalaman yang gue ingat waktu kalau kampus tuh bahasanya tuh apa ya? Waktu kita kayak makrab ya? Iya, malam keakraban. Makrab, sorry, gue ingat. Gue masih ingat waktu gue masuk kuliah, nggak awal-awal banget sih, mungkin semester 2-an, itu kita ada makrab di puncak, dan puncak itu bener-bener ngelewatin puncak pas, pokoknya villanya jauh, daerah Sukabumi, lalu dari puncak pas turun lagi, dan pas kita udah sampai di titik itu kita masuk lagi ke perumahan penduduk. Nah, gue nggak tahu nih, ini kita makrab di desa atau di rumah warga. Karena kelihatan lewat persawahan itu, lewat kampung. Tapi pas kita lurus ada villa gede kan. Jadi mungkin orang-orang yang tiap hari atau tiap liburan lewat puncak itu nggak bakal sadar kalau ada villa di situ ada villa gede. Padahal depannya tuh depan pinggir jalan itu rumah-rumah penduduk gitu. Oh, di belakang ada villa gede. Nah, gue makrab di situ. Itu villanya bisa dibilang cukup gede ya, karena villanya itu gue gambarin aja itu 2 tingkat, bisa parkir mobil, dan ada halamannya itu bisa buat parkir motor sekitar berapa ya, 5-7 motor tuh bisa. Gede banget. Ada kolam renangnya pula, dan balkon atasnya itu langsung madep ke
ke pemandangan itu kalau mau tahu itu hutan-hutan atau kaki gunung. Tuh wah enak sih pemandangannya. Iya, kalau pagi enak, kalau malam serem. Iya, gue waktu itu makrab sekitar 20 orangan tuh. 20 orang cukup banyak sih. Dan kita punya satu orang kayak pengawasnya itulah. Tanggung jawab tuh musik banget. Namanya Pananang, gue jadi Pananang namanya. Nah, dia ngasih kunci. Tahu Steve cuma bilang, nanti kalau jam 12 malam tiba-tiba mati lampu, jangan kaget ya. Itu wah, kenapa nih? Karena ini kan kayak pedalaman desa, karena hampir setiap hari atau bahkan listriknya kurang. Listrik pasti padam jam 12 malam gitu. Oh ya udahlah, kita ikutin aja. Nah, abis itu kita nyampe tuh pagi jam 10. Dari jam 10 sampai menuju sore kita santai-santai aja berenang, makan, santai ngobrol. Nah, ketika malam itu hawa-hawa udah mulai mencekam tuh. Karena tiba-tiba tuh suhu turun drastis kan, dingin. Dan kita juga gak nyangka gitu kalau semencekam ini, karena di situ kita doang, nggak ada orang lain. Iya lah kan di pedalaman banget. Iya, kita doang. Dan kita semua ibaratnya kegiatan kita semua lakuin, kita juga bosan kan. Akhirnya ya udah kita ngumpul di ruang tengah tuh, nonton TV lah. TV pun juga TV kecil dan nggak jernih amat lah, banyak kercek gitu. Yang penting ada sawar-sawar aja kan, ya udah sambil kita ngobrol, ada yang sambil goreng sosis gitu. Tiba-tiba ada teman gue satu orang, dia lagi asik main game di atas. Nah, kita sadar tuh udah mau jam 12. Nah, kita ini semua lupa. Tadi mau padam. Panang tuh sebut jam 12 tuh mau padam, kita semua lupa. Tiba-tiba wah, astagfirullah. Temen gue yang di atas teriak, wah gitu. Tapi pas lampu itu padam, dia langsung teriak, diem dulu, kayak nggak teriak. Gue kira semuanya udah tahu, cuma kaget doang. Ya udah, lanjut abis itu pegang tangan atau ngobrol aja, gimana nih? Ini nyala jam berapa nih gitu. Selang beberapa ya 30 menit lah, temen gue baru teriak tuh ini terus wah sumpah itu dia lari dari atas turun tangga, bruk kayak lompat ya, tangin takutnya. Anjir tuh. Lu kenapa? Wow, lu kan satu orang tadi kita jadi panik tuh kan lu. Lu kenapa? Oh, dia nyamperin kita semua, ngumpul. Ngobrol di situ, dia cuma masih show kali. Nah, lampu nyala tuh nggak lama sih sebenarnya. Lampu nyala sekitar jam 1 kurang, lampu mulai nyala tuh. Terus wah dia masih itu kenapa gitu loh. Selang jam 1:30 dia baru berani cerita, karena dia juga udah tahu jam 12 dan dia katanya tuh main HP, main game. Gue nggak tahu waktu gue kuliah itu ada game COC masalahnya, main di game COC dia di kamar. Dia udah tahu jam 12 tuh bakal padam. Pas lampu padam dia masih main COC kan, HP kan juga meteran. Katanya tiba-tiba ada yang nutupin diri ini pakai selimut, cok. Anjir. Gue kira lu pada ternyata kan gue sadar gue sudah di atas. Parah dong. Lu sumpah panik banget, kayak mau diculik pakai selimut gitu. Serak gitu, tiba-tiba dia nutupin pakai selimut. Wah, dia gigi dalam selimut. Parah sih itu. Kita sudah dengernya, parah, sekut. Abis dari kejadian itu jam 2:30 malam kita nggak ada yang tidur di kamar masing-masing. Itu kita gelar kasur, karbet kita gelar di ruang tengah, kita tidur rame-rame di situ. Nah itu dia tuh. Kalau yang bahaya, kalau jin atau setan yang bahaya kayak gitu tuh yang ngerinya, mencelakain. Kalau yang cuma ngeliatin doang ya nggak apa-apa. Kalau yang nyelakain bahaya. Itu kan dia kayak abarnya hampir ada kontak fisik dia kan. Iya bener, tapi sejauh ini ya gue belum pernah ngelihat kontak fisik, tapi secara sentuhan gitu ya, manusia sama jin belum pernah ngelihat. Tapi mungkin kontak fisik itu dalam artian benda ya, benda dilempar atau benda jatuhin atau dicelakain. Tapi kalau secara kontak fisik sentuhan sejauh ini gue belum pernah ngelihat, dan mungkin nggak ada kayaknya deh. Ini gue dengarnya, gue ceritain lagi aja, gue ingatnya tuh masih berani, mana gue ngebayangin dulu gimana. Iya benar. Lu gimana tiba-tiba gitu. Itu lebih serem, itu lebih sih daripada gue sih. Kalau gue masih ngeliat doang nggak dicelakain. Kalau dicelakain tuh ngeri banget gitu. Iya. Banyak banget kan kejadian-kejadian gara-gara kayak gitu kan. Serem banget. Jadi mungkin biar lebih biasanya kita nonton. Gimana kalau nanti kita nonton film KKN bareng-bareng lebih baik? Itu boleh mungkin, atau kita panggil orang paranormal kali di sini ya. Kita bikin podcast malam-malam di sini pakai lilin. Soalnya gue juga udah pesen nih Bib, 3 tiket nih buat nonton. Mau dong. 3 tiket solo. Lu satu lagi mungkin kita ajak teman kita lagi. Ada, boleh. Ya udah gue pesen, kita
nonton ya paling jam 3, jam 3 Bib ya. Oke, siap, boleh. Kita tutup dulu Bib ya. Siap. Oke, untuk sobat-sobat Inoku, terima kasih banyak sudah menonton cerita-cerita atau kisah-kisah menarik yang sedang hits di jagat sosial media. Nah, kalau sobat-sobat Inoku punya cerita-cerita menarik atau pengalaman yang ingin kita bahas, sobat-sobat Inoku bisa tulis di kolom komentar atau sobat Inoku bisa DM di Inoku Official lewat Instagram. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya karena sobat Inoku akan dapat tayangan-tayangan video menarik dari Inoku TV setiap minggunya. Sampai jumpa, terima kasih dan bye-bye. Saat pertama kali sensasi parfum Inoku tebarkan semua